Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizdiana Himati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro dan teman-teman MBS 2F yang saya banggakan. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Adapun anggota dari kami kelompok 6 yaitu saya sendiri Bintang Eko Putri Indonesia, lalu ada Muhammad Danang Andi, Andrea Suci, Winda Hamidah, Riki Dimas, dan Dida Tarisah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Danang. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Yang membuat kebijakan adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan keadaan suatu ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang membuat kebijakan adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yaitu kestabilan nilai rupiah. Maksudnya adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sarana utama kebijakan moneter. Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sarana-sarana moneter seperti uang yang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sarana laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sarana-sarana moneter tersebut menggunakan instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kebijakan moneter. 1. Jalur atau transmisi dari keputusan BI rates sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu atau tim lag. 2. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rata sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh pada tujuan akhir inflasi. 2. Perubahan BI rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya 1. Jalur suku bunga, 2. Jalur kredit, 3. Jalur nilai tukar, 4. Jalur harga aset, 5. Jalur ekspektasi. Mekanisme jalur transmisi kebijakan moneter. A. Jalur suku bunga dan kredit. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. B. Jalur nilai tukar. Kenaikan BI rate sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut, mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, seperti SBI, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengambilan yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. C. Jalur harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Yang terakhir adalah jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor real sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal meliputi yang pertama adalah pengeluaran pemerintah untuk membangun fasilitas publik, yang kedua adalah pajak, yang ketiga rangsangan fiskal berupa subsidi, insentif, dan piutang publik pada sektor usaha tertentu. Kebijakan fiskal ekspansif, suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya contractional gap. Contractional gap adalah suatu kondisi di mana output potensial lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual. Pada saat terjadi contractional gap ini, kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal kontraktif itu adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Pada saat munculnya expansionary gap itu adalah suatu kondisi di mana output potensial lebih kecil dibandingkan dengan output aktual. Adapun mekanisme dapat dijelaskan bahwa di saat pengeluaran pemerintah turun atau selisih pajak naik, maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat ke bawah dan mengakibatkan pendapatan akan turun dari Y1 menjadi YF. Pergeseran kurva IS akibat kebijakan fiskal. Pergeseran dan pergerakan dalam kurva IS secara umum dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah dan pajak yang terkait dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal yaitu peningkatan pajak. Kenaikan pajak membuat konsumen mengurangi pengeluarannya sehingga membuat pendapatan berkurang. Berkurangnya pendapatan membuat permintaan akan uang berkurang. Bank sentral akan merespon berkurangnya permintaan uang dengan menurunkan tingkat bunga sehingga keseimbangan kurva ISRM bergeser dari A ke B. Adanya penurunan pendapatan menunjuk bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Pergeseran kurva LM akibat kebijakan moneter. Pergeseran dan pergerakan dalam kurva LM secara umum dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan pada variabel jumlah uang yang beredar yang terkait dengan kebijakan moneter. ISLM sebagai teori permintaan agregat, yaitu kemungkinan tingkat harga yang bervariasi dalam model ISLM menjelaskan teori posisi dan kemiringan kurva AD. Jika harga dipertahankan konstan, maka bias dilihat efek fiskal dan moneter pada AD melalui ISLM.